Kebanyakan dari kita akan menjawab seperti ini kalau misalkan saya bertanya untuk apa kita membuat konten atau untuk apa kita membuat video. Uang, uang, dan uang. Sangat sedikit di antara kita yang memikirkan soal value, soal manfaatnya bagi orang lain, yang memiliki manfaat, yang mempunyai nilai bagi orang lain. Sangat sedikit sekali saya lihat orang yang memikirkan soal ini. Dan kalau bukan berarti teman-teman kalau misalkan kita tidak fokus dengan uang, kalau misalkan itu berarti bahwa uang itu tidak penting. Uang itu tetap penting karena teman-teman tahu, karena teman-teman sadar sendiri bahwa uang itu ya kita sekarang nggak bisa hidup ya kalau misalkan tanpa uang, terutama di era sekarang karena semua elemen hidup kita punya kaitannya dengan uang. Tapi teman-teman, kalau misalkan kita hanya fokus dengan uangnya saja, sehingga saya notif terutama videonya orang Indonesia itu akibatnya kita menggunakan berbagai tools, berbagai cara untuk mendapatkan uang tersebut, untuk mendapatkan banyak views. Misalkan saya ambil salah contoh, menggunakan video AI, menggunakan video orang lain atau apalah, mengambil karyanya orang lain tanpa izin. Dan ini betapa tidak manfaatnya kita. Maksudnya kalau misalkan kita hanya sekedar mengandalkan video AI, ya karena hanya kita mikirin soal uangnya saja, kita hanya soal money-nya saja, kita tidak pernah berpikir terhadap dampaknya terhadap jangka panjang, terhadap masa depan anak-anak itu atau masa depan orang yang menonton itu. Kan kita nggak pernah berpikir soal itu, kita nggak pernah berpikir soal manfaatnya, soal value yang video dari konten yang kita buat, karena kita hanya terlalu fokus dengan uang. Dan saya berpikir ini hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau buat video. Hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah video teman-teman punya value atau tidak, apakah videonya teman-teman punya nilai atau punya manfaat bagi kehidupan orang lain atau tidak. Itu pertanyaan fundamental yang mesti kalian tanyakan kepada diri sendiri kalau misalkan teman-teman mau mulai buat konten atau mulai tentang menulis atau apapun itu tentang karyanya teman-teman. Oke, di video ini teman-teman, ini alasan saya kenapa buat video ini juga, karena saya lihat banyak orang yang membuat konten atau membuat video itu hanya sekedar untuk mendapatkan uangnya saja. Dan saya notif sangat sedikit sekali antara kita yang memikirkan soal value, soal manfaatnya bagi orang lain. Dan di video ini saya akan bagi atau sharing kenapa saya tetap konsisten. Dan kelihatan ya banyak orang yang kalau kita memikirkan hanya sekedar uangnya saja, sehingga kita ya teman-teman tahu memposting sampai beberapa video tiap harinya, bahkan ya menurut saya itu berlebihan. Kalau misalkan kita fokusnya untuk apakah video kita berguna bagi orang lain atau tidak, ya menurut saya posting video setiap hari itu sangat terlebihan untuk membuat atau membagi informasi kepada orang lain. Dan di video ini kenapa saya tetap konsisten posting satu video satu minggu, di video ini saya akan sharing kenapa saya tetap konsisten posting satu video satu minggu. Oke. Alasan yang pertama adalah saya pengen sharing atau buat video yang baik dan good video and made video, yang artinya saya mesti membuat video yang baik dan penting. Saya mikirin soal value-nya, saya mikirin soal apakah video saya berguna bagi orang lain, apakah video saya meaningful bagi orang lain atau tidak, apakah saya worth it kalau misalkan video saya ditonton sama orang lain atau tidak, dan apakah video saya punya value atau tidak. Nah, di video ini kenapa saya konsisten posting hanya satu video satu minggu itu karena hal tersebut, karena saya pengen sharing sesuatu yang berguna bagi orang lain. Karena menurut saya kalau misalkan saya membagi karya saya, membagi sesuatu yang saya jelaskan membuat dalam bentuk video, ya kalau misalkan itu berguna bagi orang lain, itu membuat saya ya hidup saya berguna bagi orang lain. Itu membuat saya hidup saya menjadi meaningful. Dan teman-teman, kenapa harus satu minggu satu video? Karena kalian teman-teman tahu, saya lihat seluruh video atau banyak video yang bagus itu, banyak video yang punya nilai, yang punya berarti bagi orang lain, itu butuh waktu. Orang yang membuatnya, kreator itu pasti sudah prepare sematang mungkin ya sebelum mereka sharing sesuatu kepada khalayak, kepada publik.
Dan saya juga melakukan hal itu, saya mencoba untuk melakukan hal itu, saya mencoba untuk prepare sebelum saya sharing apakah video saya ini punya value, apakah video saya berguna bagi orang lain atau tidak, sebelum saya sharing kepada public spot, sebelum saya sharing kepada teman-teman. Nah, dan saya juga nggak terlalu mikirin ego saya nggak terlalu mikirin soal uang, saya nggak terlalu mikirin banyak viewsnya, yang bukan berarti bahwa uang itu atau banyak views itu tidak penting ya, tetap itu penting, tapi poin utamanya saya fokusnya bukan hanya ke uang saja, bukan hanya ke viewsnya saja, tapi ke nilai atau poin, atau apakah video saya berguna atau tidak bagi orang lain. Itu sih kenapa alasan pertama kenapa saya tetap konsisten posting satu video satu minggu. Alasan yang kedua adalah karena saya enjoy, karena saya mau mikirin jangka panjang ya teman-teman. Karena kebanyakan kita, terutama orang Indonesia, karena kebanyakan video orang Indonesia itu hanya mikirin soal jangka pendeknya saja. Sehingga misalkan gini loh teman-teman, kalau misalkan kita mencoba posting setiap hari, dan mungkin minggu pertama atau bulan pertama kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek dengan apa yang kita lakukan, sehingga pada ujungnya kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau capai, kita tidak bisa mendapatkan mencapai goals yang kita inginkan, karena kita merasa lelah, merasa capek. Karena posting setiap hari itu tidak gampang ya teman-teman. Kalau misalkan kita hanya fokus dengan good videonya, dengan apakah video itu kita penting atau apakah video kita punya nilai atau tidak, untuk posting setiap hari itu sangat susah menurut saya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan saya ambil contoh misalkan teman-teman mau olahraga, misalkan teman-teman menghabiskan hanya satu hari untuk olahraga 3 jam, teman-teman lari 3 jam. Nah, hari berikutnya pasti teman-teman akan lelah, akan capek, dan pada ujung-ujungnya yang membuat teman-teman give up dan membuat teman-teman berhenti, dan ya teman-teman udah pasti nggak dapat tercapai ke tujuannya teman-teman, nggak tercapai impiannya teman-teman. Saya berpikir itu alasan yang kedua kenapa saya tetap konsisten posting satu video satu minggu, ya karena saya pengen enjoy, karena saya pikir masa panjangnya saja, bukan hanya mikirin soal masa pendeknya saja. Oke, itu alasan yang kedua saya kenapa saya tetap posting satu video satu minggu. Alasan yang terakhir adalah karena saya happy dengan apa yang saya lakuin. Oke, hal yang pertama ya, kebanyakan dari kita kalau membuat konten atau apapun itu, kita nggak pernah mikirin soal apakah saya bahagia atau tidak. Di dalam bukunya James Clear itu saya sempat baca sedikit, rata-rata orang yang resign dari tempat kerjanya, rata-rata dari orang yang keluar dari tempat kerjanya itu bukan karena kurang atau sedikit uang, sedikit gaji, tapi karena ketidaknyamanan, yang dalam artinya mereka tidak happy. Dan rata-rata dari kita teman-teman, kalau kalian lihat, kalau kalian notif, kita kerja lebih dari 10 jam tiap harinya, dan kebanyakan dari kita punya cabang kerja. Misalkan saya ambil contoh pergi Gojek online seperti itu ya. Dan ini benar-benar membuat hidup kita tidak bahagia, membuat hidup kita tidak happy ya, tidak berwarna, dan yang menyebabkan kita stres, depresi dan sebagainya, yang membuat hidup kita menjadi tidak menyenangkan. Dan makanya teman-teman, kalau misalkan hidup ini, kalau misalkan teman-teman mau bekerja atau begini, teman-teman jangan abaikan tentang kebahagiaan teman-teman sendiri, karena menurut saya kita hidup di dunia bukan hanya soal uangnya saja. Kita perlu ingatkan juga apakah kita bahagia atau tidak dengan pekerjaan apa yang kita lakukan. Karena sekarang teman-teman, lu kerja sebagai karyawan sampai ya kan, lu kerja sampai tua kan, sampai mati. Bagaimana tidak bergunanya teman-teman kalau misalkan teman-teman kerja di bawah tekanan terus ya, sampai teman-teman mati, sampai teman-teman tua begitu. Bagaimana tanggapan teman-teman kalau misalkan teman-teman bekerja seperti itu? Makanya teman-teman harus mikirin soal bahagianya juga, jangan hanya mikirin soal uangnya saja. Saya berpikir itu saja teman-teman, kenapa saya tetap konsisten posting satu video satu minggu, ya karena 3 alasan tadi. Oke, saya Sarna Sam, terima kasih waktunya teman-teman.